Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ba'd. Yang saya hormati para dewan guru, para asatidz, dan juga yang saya banggakan para siswa SMP Mahardika ya. Oke. Siswa ataupun siswi. Ya. Jadi kalau siswa Mahardika, kalau siswi Mahardiki. Bukan. Alhamdulillah. Gimana kabar semuanya, adik-adik semua? Aduh, kayak lagi puasa, lemes nih. Lagi pada puasa ya? Iya. Wah, puasa Ustaz ya, setelah cerita. Hari Kamis, barangkali ada yang puasa. Puasa ya, angkat tangan puasa. Nanti kasih hadiah sama ustadznya nanti. Baik, adik-adik semua, alhamdulillah di H-6 Ramadan. Kita berapa hari lagi masuk Ramadan? Sekitar pekan depan ya. Sekarang hari Kamis, kurang lebih hari Kamis depan itu kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Oh, langsung semangat nih. Kalau Ramadan semangatnya semangat puasa atau semangat lebaran? Nah, dapat angpau ya. Ya. Tadi kita dengarkan bersama luar biasa tilawah dan sari tilawah dari teman kita di surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? 34. 83. Lagi puasa kayaknya. Baik, insyaallah kita akan coba bahas sedikit tentang bagaimana kita persiapkan diri masuki bulan suci Ramadan. Tapi di sini saya mau tanya dulu. Tentu adik-adik udah pernah puasa sebelumnya ya. Ada yang baru pertama kali puasa sekarang nih? Nanti? Enggak kan? Meskipun dulunya puasa kembang jeruk ya. Sahur ikut puasa, pas beduk dia buka. Tapi bukan beduk maghrib, beduk zuhur. Nah, itu puasa bagi mereka yang belum balik. Baik adik-adik semua, dalam ayat Al-Baqarah 183 Allah sampaikan sebetulnya puasa ini atau siam ini itu sudah menjadi ibadah dan tradisi bahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi sebelumnya juga berpuasa. Nah, kalau di Indonesia kita puasanya kan biasanya sekitar 12 jam ya, atau 14 jam. Ustaz mau cerita dulu. Dulu Ustaz pernah kuliah di Arab Saudi. Bukan MGR, bukan. Ustaz mau cerita. Kalau di sini kita kira siang-siang panas gak? Adik-adik nanti kan habis lagi sekolah bulan puasa naik motor atau pulang ke rumah, aus-ausnya tuh siang-siang di pinggir jalan melihat ada tukang jualan bensin warna biru. Oh, saking ausnya dikirain Sprite. Saking ausnya. Bener gak? Atau barangkali nanti ada yang lagi wudhu saat zuhur. Sengaja dia kumur-kumur kan, masukin 3 kali, yang keluar 1 kali. Bisanya kemana tuh? Wallahu a'lam bishawab, kemana nggak tahu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya, di Arab Saudi misalnya itu kita pernah berpuasa dengan suhu sekitar 43 derajat. Kira panas ya 43 derajat? Panas. Baik, tadi semua yang Allah muliakan, di awal mungkin sama Ustadz kita akan sedikit mencoba untuk memahami kenapa kemudian Allah mewajibkan kita berpuasa. Saya izin saja minta beberapa adik-adik untuk maju ke depan. Kita akan coba melihat dengan simulasi kenapa Allah menjadikan kita berpuasa. Saya boleh minta 3 orang ke depan sini, nanti Ustaz sampaikan beberapa informasi. Boleh mungkin yang ini? Nah itu ya, sini, ke depan. Boleh. Oh, ini dulu ya. Yang sebelah kiri, nah ini. Kamu boleh. Ya, boleh. Ya. Nah, sisanya kamu. Ya, ke depan. Oke. Ya, ke sini. Boleh. Saya izin Ustaz ya, berdiri ya. Oke, boleh kita berdiri sebentar, adik-adik. Berdiri sebentar, adik-adik. Ada beda teman-teman sana sebelah sini.
Belah sini. Ada teman-teman. Ah ya, yang ini tengah, yang ini tengah. Yang ini tengah, ya Allah tengah. Ustaz mau lalu namanya siapa dan dari mana? Bagus. Belum Nandung. Bagus namanya. Masya Allah bagus. Nah, dari jauh. Naswa. Yang kenangan. Yang kenangan. Naswa. Dikenal kan ya? Kenal. Yang terakhir? Debi. Debi. Dari Blok Masjid. Blok Masjid. Baik adik semua. Sekarang Ustaz mau kita simulasi. Kalau kita lihat diri kita, lurus. Ya. Kalau kita lihat diri kita, ternyata manusia itu Allah ciptakan bukan hanya fisik doang. Kita lihat bagus kan, masya Allah ya, bagus, ganteng. Lihat Naswa, kecil-kecil tapi gagah. Lihat Devi, luar biasa, ya. Bagus ya. Tapi ternyata kita mau lihat bahwasanya Allah itu ciptakan kita bukan cuman fisik saja. Fisik itu apa? Kepala, hidung, mulut, tangan, kaki, jantung, paru-paru, itu fisik ya, bisa kelihatan. Tapi juga Allah ciptakan kita yang lainnya, yaitu akal kita. Akal kita. Ada orang ganteng, fisiknya bagus, gagah, tapi dia nggak bisa berpikir karena akalnya mungkin gila, mungkin nggak sadar dan lain-lain. Nah yang ketiga ini yang paling penting. Ternyata selain ada fisik, ada akal, juga ada hati. Hati di mana sih letaknya hati? Gimana simbolnya hati? Gimana simbolnya hati? Nggak ada yang tahu simbolnya hati. Gimana simbolnya hati? Coba bagus, gimana simbolnya hati? Nggak ada. Oke. Nah kawan-kawan semua, adik-adik semua, Ustaz pengen kita simulasi. Ternyata ini seakan-akan contohnya ya. Bagus ini sebelah kiri adalah mewakili fisik kita. Badan kita yang gagah, ganteng, cantik, dan luar biasa Allah ciptakan dengan sempurna. Ya, ini seakan-akan fisik kita nih. Yang tengah ini adalah hati kita. Hati kita yang menggerakkan kita. Adik-adik sini ke tempat ini, kenapa bisa berangkat ke sini? Apa karena fisiknya kuat atau karena hatinya menggerakkan kita? Tentu hatinya. Mungkin orang bisa, aduh, saya izin aja lah pura-pura sakit. Bisa nggak? Bisa. Fisiknya sehat, fisiknya gagah, tapi hatinya sakit, nggak jadi berangkat. Ada orang poker, suka nge-gym, badannya luar biasa, pas ke masjid nggak bisa. Kenapa nggak bisa ke masjid? Bukan karena nggak bisa melangkah, tapi hatinya nggak bisa melangkah. Nah, yang terakhir, Debbie ini seakan-akan mewakili dari akal kita, pikiran kita. Oke, boleh Ustaz minta kalian berpegangan tangan kayak gini. Nah, kayak gini. Ketiga, boleh. Bisa kasih ke bawah. Dia minta dulu. Ya boleh. Kamu pegangan tangan sini. Nggak apa, ini cuma simulasi, tenang aja. Nggak apa. Ini namanya pegangan tangan persahabatan. Ayo, boleh. Yang Dewi juga. Ya, silakan. Jangan malu dulu. Ayo, boleh silakan. Ya, apa? Kedua. Ini gini. Berangkulan. Ayo, boleh. Biar berangkulan. Tangannya di sini. Coba. Benar, gini. Kamu di sini. Ya. Kalau kita pengen lihat, boleh yang siapa Dewi? Ya, silakan. Ayo kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Silakan. Dirangkul. Seperti ini. Ayo boleh. Dirangkul. Kamu tangan sini. Jangan. Oke, bulan. Nah, adik-adik semua, tahukah kita bahwa setiap hari, setiap detik, waktu kita berjalan di muka bumi ini, 3 elemen ini senantiasa saling tarik menarik.
Ada kalanya nanti, coba saya minta pelan-pelan dulu. Nggak apa? Bergandengan tangan. Ini bukan begitu. Gini. Oke, kita simulasi lagi berpuasa, lagi saum. Di tengah-tengah hari bulan puasa, maka kita merasakan namanya lapar dan haus ya. Benar ya? Ini fisik. Fisik secara fisik kita akan mengatakan kalau lapar harus makan. Kalau haus berarti minum. Jadi kalau nanti Ustaz bilang ketiga, fisik tarik ke belakang. Seakan dia akan mundur dari ketakwaan kepada Allah SWT. Karena fisik butuh makan, fisik butuh minum. Akal juga demikian. Dia berpikir, aduh saya lapar, saya haus, saya capek, saya buka puasa aja lah. Secara akal manusia, dia pasti bilang seperti itu. Nanti angka 3, Debbie juga tarik ke belakang. Jadi Debbie sama Bagus tarik ke belakang. Sedangkan hati, nah ini hati kita nih, diwakili oleh Naswa. Nanti dia tetap istiqomah, tetap konsisten. Bodo amat, mau capek, mau haus, mau di kelas banyak ujian, saya tetap maju, berpuasa, bertakwa pada Allah SWT. Oke, boleh berdampingan. Terang ketiga, Naswa ke depan, yang dua ke belakang. Tarik yang kuat, yang kuat ya. Oke, boleh pegang tangan dulu, bergandengan gini. Ya. Oke, yang kuat bergandengan. Nah, ambil sini. Angka 3 nanti Debbie sama Bagus tarik ke belakang, Naswa ke depan. Kita lihat menangan siapa nih? Apakah pada fisik kita ini kita puasa atau nggak puasa? 1, 2, 3. Oke, tarik. Kamu tarik belakang. Yang dua tarik belakang, ini ke depan. Coba tarik lagi. Nah, coba lagi 1, 2, 3 keras. Tarik. Nggak bisa. Oke, kira-kira pertanyaannya, ini adalah tubuh kita sendiri. Pada kondisi seperti ini, kita akan berpuasa atau nggak berpuasa? Kira-kira berpuasa. Dia nggak bisa maju, hati nggak bisa maju. Karena fisik sama akalnya menahan diri. Jangan puasa, udah buka aja. Pertanyaannya, kenapa Naswa nggak bisa narik ke depan? Kenapa pertanyaannya? Oke, mungkin tubuhnya tidak lebih besar dibanding Bagus dan Debbie, betul ya? Kalau kita balik Debbie di tengah, misalnya, bisa nggak kira-kira dinarik ke depan? Bisa? Oke, coba diganti, Debbie tengah sekarang. Ya, Bagus tengah. Bagus. Kamu, oke. Sekarang pegangan tangan, coba. Pegangan tangan. Nah, sekarang kondisinya adalah hatinya mengatakan tetap berpuasa, kemudian fisiknya mengatakan tidak puasa dan juga akalnya. Oke, hitungan ketiga, Debbie tarik ke depan, Bagus sama Nasol ke belakang. Yang keras, 1, 2, 3. Coba. Bisa nggak? Oke. Meskipun agak berat, tapi pelan-pelan akan maju ke depan ya. Itu beda main tadi. Yang pertama kenapa? Karena di sini mungkin Debbie lebih punya berat badan yang lebih dibanding dengan Naswa tadi. Oke, terima kasih, kembali ke tempat masing-masing. Ya, kita beri takbir dulu. Allahu Akbar. Adik-adik semua, ternyata 3 elemen tadi itu senantiasa mewakili diri kita sendiri. Kenapa Allah suruh kita untuk sholat 5 waktu, untuk berpuasa, untuk baca Al-Quran, semata-mata supaya Naswal tadi, hati kita tadi itu jadi gemuk, mendapatkan gizi. Bener ya? Oke, kalau tadi fisik kita butuh makan, maka dia akan mencari apapun yang bisa dimakan. Kalau lapar dia makan, kalau haus minum. Kalau gizi otak kita apa? Gizi akal kita kira-kira. Akal kita butuh gizi kan? Akal. Otak kita butuh gizi. Apa gizi akal kita? Apa kira-kira? Nama? Baca buku. Terus apa lagi? Baca Al-Quran. Oke, terus apa lagi? Belajar ya.
Adik-adik datang ke sekolah ini buat ngapain kira-kira? Buat belajar, untuk mengisi, berikan gizi bagi akal kita. Nah, ternyata manusia itu kadang suka khilaf. Makanya kok ada sih kadang-kadang ada seorang ibu misalnya, seorang bapak tega membunuh bayinya misalnya. Bukan karena dia nggak punya fisiknya, bukan karena dia nggak punya akalnya, tapi mungkin hatinya yang kurus, kering, hatinya yang tidak mampu menahan dorongan hawa nafsu kita. Nah, adik-adik semua, maka 3 hal tadi ini sengaja kita simulasikan supaya kita memahami. Bahkan sampai dengan detik ini, hari ini pun kita senantiasa akan tarik-menarik. Aduh, saya belajar nggak ya? Saya masuk kelas nggak ya? Kan mungkin ada adik bisa nih pas pulang ke rumah, nanti tiba-tiba mampir dulu tempat yang lain. Tanya sama ibunya, kamu dari mana? Nah, mulai itu terjadi tarik-menarik. Fisik, hati bilang kamu jujur aja. Akal mungkin berpikir yang lain, kalau saya jujur nanti dimarahin sama ibu saya misalnya, besok bakal dipotong uang jajan saya. Maka itu akan tarik menarik semuanya. Oleh karenanya puasa ini semata-mata bagaimana kita semua setelah kita mengisi gizi fisik kita, makan yang bagus, minum yang bagus, kemudian belajar, akal kita juga mengisi gizi hati kita. Baik, yang berikutnya adik-adik semua yang muliakan, ternyata puasa itu bukan hanya dimiliki atau kewajiban bagi manusia saja. Kira-kira selain manusia ada nggak yang berpuasa? Hewan apa yang berpuasa? Ada nggak hewan berpuasa? Kambing. Apa yang berpuasa hewan? Ternyata ada banyak hewan berpuasa. Tapi minimalnya ada 2 hewan yang berpuasa. Satu ular, yang kedua ular. Ular tahu ular ya? Ular. Yang kedua ular. Makanya Allah Taala sering sampaikan dalam Al-Quran, Daraballahu masalan. Allah berikan permisalan pada manusia dengan ciptaan Allah Taala. Apakah dia melihat onta, bagaimana diciptakan? Dia melihat lebah, bagaimana dia memberikan madu kepada manusia. Pada kali ini Allah berikan permisalan bagaimana ulat dan ular juga berpuasa. Tapi keduanya punya perbedaan. Kalau ulat berpuasa jadi apa? Kepompong. Habis kepompong berpuasa lagi jadi kupu-kupu. Kalau ulat itu jenisnya hewan yang bermanfaat atau sebagai banyak bikin kesulitan kira-kira. Kalau ulat biasanya kan jadi hama ya, hinggap di pohon rambutan jadi nggak tumbuh, pohon jambu jadi nggak tumbuh. Ulat sebelum dia berpuasa kerjaannya cuman merusak pohon, ya kan? Makan di sana jadi nggak tumbuh, makan di sini nggak tumbuh. Tapi pas dia berpuasa jadi kepompong dia. Minimalnya nggak buat orang jadi susah, nggak buat kerusakan, ya kan? Setelah berpuasa lagi jadi kupu-kupu. Kupu-kupu cantik gak kira-kira? Keren kan? Bagus. Bahkan yang luar biasa lagi, kalau nggak ada kupu-kupu, maka tidak ada perkawinan antara tanaman jantan, benang sari dengan putik. Karena diantara dengan cara angin atau melewati kakinya si kupu-kupu. Bisa bayangkan? Sekarang pertanyaannya yang kedua, ada hewan yang Allah berikan juga kewajiban dia berpuasa, yaitu ular. Ular berpuasa. Tapi dia apa puasanya? Buat ngapain puasanya? Hanya buat ganti kulit. Ular kalau puasa itu biasanya dia sekian lama dia nggak makan. Setelah berpuasa cuma ganti kulit, tapi ular lagi. Kerjaannya memangsa lagi, kerjaannya menyulitkan hewan yang lainnya. Nah,
Kita barangkali sebelum-sebelumnya pernah malas-malasan belajar misalnya, atau pernah buat orang tua kita marah gitu ya, atau pernah madol. Tahu madol nggak? Madol itu perginya mau ke sekolah, mampir ke warung gitu. Pulang-pulang seakan-akan habis pulang sekolah misalnya, bolos misalnya. Pernah nggak ada yang bolos di sini? Pernah ya? Siapa yang nggak pernah bolos? Ada nggak pernah bolos? Waduh, Masya Allah. Bener ya? Wah, semuanya nggak pernah bolos ya? Nah, jadi adik-adik semua, ternyata Allah SWT menciptakan dua hewan ini dengan sama-sama berpuasa, tapi punya hasil yang berbeda. Oleh karenanya tadi bisa sampaikan oleh Pak Guru kita, judul kita bagaimana puasa ini menjadi ladang untuk bertakwa kepada Allah SWT. Tinggal kita pilih sekarang. Kita mau puasanya puasa seperti ulat, yaitu setelah kita berpuasa jadi semangat lagi, jadi makin berprestasi, jadi makin giat ibadahnya, atau seperti ular, cuman ganti kulit, lebaran dapat angpau, habis puasa seperti biasa lagi, malas-malasan lagi, ke masjidnya susah. Di sini ada yang seminggu ini sholat subuhnya di masjid, ada nggak? Tadi kalau ada kasih hadiah sama Ustadz Pak Guru ya. Ada nggak yang satu minggu ini di masjid sholat subuhnya? Seminggu ini? Atau jangan-jangan sholatnya bukan subuh, tapi suha. Apa suha? Subuh duha. Jadi seakan-akan sholat duha padahal sholat subuh karena udah kesiangan sholatnya. Ada nggak kayak gitu? Insya Allah nggak ada ya. Insya Allah semuanya pada sholat subuh di masjid dan pada waktu. Nah, dari semua Allah muliakan. Maka dalam menyambut Ramadan kali ini, mari kita semua menyiapkan diri kita semua memahami bahwa hati kita itu perlu diberikan makanan yang paling enak, yang paling lezat. Tapi hati makanannya bukan steak mun-mun atau KFC atau mixway, atau mixu atau apalagi yang lainnya, bukan. Tapi gizi hati adalah berpuasa, baca Al-Quran, sholat pada waktunya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, nah adik-adik semua yang Allah muliakan, berikutnya kita juga akan melihat ternyata bulan puasa itu bukan bulan buat kita lemes-lemes. Mungkin kita pernah dengar sebuah hadis bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, gitu ya. Waktu itu saya Ustaz dari mulai habis subuh, habis sahur sampai nanti buka puasa tidur aja lah. Bangunnya buat sholat doang, lemes kan? Nggak kuat. Apalagi musim panas begini kan, haus gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat kepada sejarah masa lalu, ini sekarang kita berada di negara apa namanya? Ini negara apa kita sekarang? Negara mana? Hah? Kok orang yakin ini negara apa kita sekarang? Indonesia. Indonesia merdeka pada bulan apa? Agustus. Oke. Kalau hijriahnya bulan apa? Hijriahnya bulan apa Indonesia merdeka? Bulan apa? Ada yang tahu nggak? Ternyata Indonesia merdeka di bulan Agustus itu tanggal Masehi, tapi tanggal hijriahnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita merdeka. Jadi bisa bayangkan, kita sekarang mungkin nggak kayak gini nih. Kita sekarang enak udah merdeka, tapi kakek kita dulu, moyang kita dulu, saat yang sama sekarang bukan lagi bubul begini.
lagi berjuang melawan penjajah Belanda. Mereka membunuhin, mereka mengambil harta dengan semena-mena. Tapi di bulan Ramadan ternyata bangsa Indonesia bisa memproklamirkan kemerdekaan. Berarti Ramadan bukan bulan untuk bersantai-santai, tapi dia bulan untuk gaspol terus. Tahu gaspol ya? Gasken. Nah, tahu gasken? Nah, ini gasken kita sekarang. Ini nanti adik-adik percaya deh. Mungkin fisiknya capek nih, fisiknya lapar. Tapi kalau kita niatkan ikhlas, nanti ada sebuah daya tenaga yang kita nggak tahu dari mana buat kita jadi semangat. Tadinya kalau ngapalin Quran, ngapalin pelajaran, kayaknya susah nempelnya gitu ya. Mantul dulu, belajar hilang lagi, belajar hilang lagi. Tapi coba pas Ramadan yang betul-betul, insya Allah mungkin akan ada satu hal yang berbeda. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan dan firman-Nya, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan kamu kecerdasan. Kecerdasan. Saya mau cerita fakta. Waktu Ustaz kuliah dulu di Arab Saudi, di Madinah, kita lagi musim ujian. Saking semangatnya, waktu itu Ustaz belajar dari mulai habis Isya sampai subuh begadang nggak tidur. Masuk kelas udah pede banget. Soal gampang, saya udah belajar langsung subuh. Masuk kelas dapat kertas soal, kertas jawaban, pas mau tulis ngeblank semua. Yang dihafal semalam, yang belajar semalam gak ada ingat satu pun, hilang semua. Wah, deg-degan langsung nih. Ya Allah, kenapa nih kok hilang semua, mental semua nih? Itu saya kemudian merenung sebentar, menjamin mata gini, nggak sampai ngorok tapi bukan tidur. Saya bilang, oh ya, betul, saya terlalu sombong. Mentang-mentang saya udah belajar, mentang-mentang saya udah ngapalin semalaman suntuk, begadang, saya seakan-akan masuk kelas, dapat soal, bisa dapat jawabannya dari saya sendiri. Padahal semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mata saya pejamkan setelah 10 menit, saya istighfar, saya baca Al-Fatihah, saya baca doa, saya melek lagi, dan alhamdulillah ketika itu pelan-pelan yang saya baca semalam, yang saya baca semalam, yang saya katakan semalam, pelan-pelan muncul lagi di otak saya. Itu fakta dan saya pernah merasakan sendiri. Makanya saya sampaikan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita pengen dapat SMA lancar, nanti dari orang sukses, bisa dapat hal-hal yang kita inginkan, yang itu baik bagi Allah, maka dengan cara takwa kepada Allah SWT. Kapan momentumnya? Di antaranya dengan puasa Ramadan nanti. Kapan adik-adik semua akan ujian? Di bulan apa? Juni ya? Mei. Nah, sekarang kita persiapkan. Dan tadi sampaikan puasa, bagaimana kita mengisi gizi hati kita. Karena sesungguhnya hati adalah panglima dari semua yang ada di tubuh kita. Fisik itu cuma ajudan, akal juga mungkin agak sedikit naik di atas, tapi yang menentukan adalah hati kita. Hati mau ke sekolah, hati mau beribadah, atau seperti apa, hati yang menjadi panglimanya. Makanya kita perlu mengisi hati kita dengan gizi dan makanan yang paling bagus. Karena sampai jam 8 mungkin ada pertanyaan saya tanya jawab. Ada tanya jawab? Oke. Ya, adik-adik semua yang Allah muliakan, maka tadi itu yang bisa kita bahas bersama bagaimana kemudian mungkin adik-adik di sini masih belasan tahun ya. Masih zamannya suka mencoba-coba, penasaran. Ya kan? Kata orang zaman puber. Lagi ABG lah, anak beranjak gede, mau dewasa. Tapi perlu diingat,
bahwa dalam Islam tidak ada istilah ABG. Yang ada hanyalah anak sebelum balik dan anak setelah balik. Bahkan kalau ada seorang anak dia itu bapaknya meninggal, disebut sebagai anak yatim. Tapi anak yatim itu tidak berlaku kalau dia telah mencapai umur balik. Balik. Di sini udah pada balik semua adik-adik. Ada yang belum balik? Kalau laki-laki biasanya nanti suaranya mulai ngebas gitu ya. Kemudian, mohon maaf, udah mulai ada ciri-ciri pubertas. Pada perempuan biasa dengan cara haid misalnya. Nah, ini penting. Ini perlu dicatat baik-baik. Setelah kita balik, maka di sini udah mulai aktif malaikat Raqib dan Atid, dia udah mulai bertugas. Setiap kita buat kesalahan, langsung catat 1 dosa. Buat kebaikan, langsung catat 1 pahala. Beda kondisinya, pas kita masih kecil, belum balik, kita nggak dikasih dosa apapun. Misalnya ada anak kecil gitu, bocil, dia